Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1206. Jika dia mengetahui hasilnya akan seperti ini, dia tidak akan keras kepala dan menyelinap keluar untuk mencari harta karun. Awalnya, dia merasa sangat yakin tentang kecakapan bertarung dan status bela dirinya, dan ingin datang ke daratan untuk mencari harta karun. Dia ingin merasakan petualangan dan kesenangan, tetapi dia tidak pernah menduga dia akan ditangkap oleh para bandit gunung. Kamu putri dari keluarga Cabello. Setelah Jack mengakhiri hidup Munro, dia berjalan perlahan menuju ke arah nona muda ketiga Cabello. Ya, benar, aku nona muda ketiga dari keluarga Cabello. Ayahku paling menyukaiku, kamu bandit brengsek, jangan dekati aku. Jangan berani-berani mengambil keuntungan dariku. Nona muda itu ketakutan setengah mati di dalam hatinya, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk mengancam Jack. Bandit. Jack dibuat terdiam, kemudian dia berkata, "Perhatikan aku baik-baik, apakah aku terlihat seperti seorang bandit?" Baru kemudian, nona muda ketiga Cabello mempelajari Jack secara rinci, lalu dia mendengus dingin. "Huff, kalian bandit atau perampok, dan tidak satupun dari kalian adalah orang baik. Jangan berpikir kamu bisa menipuku, hanya karena kamu terlihat baik. Dasar bandit, tidak ada dari kalian yang baik." Sekarang, lidah Jack benar-benar terasa keluh. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mendekati pihak lain secara perlahan. "Jangan berani-beraninya kamu mendekatiku." Dia berteriak. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan kepadaku? Aku memiliki reputasi yang baik, jika kamu berani menghancurkan hidupku, aku tidak akan mengampunimu, meskipun ketika aku menjadi hantu di masa depan." Nona muda ketiga Cabello begitu ketakutan, sehingga dia mencoba untuk bergerak menghindari Jack, namun dia sepertinya lupa bahwa kakinya sedang diikat. Dia ingin bergerak cepat, tetapi karena kakinya yang terikat, dia malah menjatuhkan diri ke lantai. Jack sama sekali tidak repot-repot memperhatikan nona muda ketiga Cabello, yang baru saja jatuh dengan keras ke lantai. Sebaliknya, dia terus berjalan ke arahnya dan mengarahkan pedang di genggamannya kepada tubuh nona muda ini. "Tidak, jangan bunuh aku." Nona muda ketiga Cabello berpikir bahwa ini akan menjadi hari terakhirnya. Alisnya berkerut, dia menutup matanya, dan berteriak dengan sekuat tenaga. Sayangnya, nona muda ketiga Cabello salah menebak. Jack mengayunkan pedang di genggamannya, dan detik berikutnya, tali yang sedang mengikatnya langsung putus dalam sekejap. Ketika nona muda ketiga Cabello merasa tali yang mengikatnya tampak sedikit mengendur, baru kemudian dia membuka salah satu matanya untuk mengintip. Jack telah memotong talinya. Kamu tidak membunuhku." Nona muda ketiga Cabello menghela napas lega, tetapi segera wajahnya tenggelam lagi. "Tunggu, kamu pasti sudah mengetahui, aku meminum pil Qi dispersing, dan kamu menyadari bahwa aku tidak bisa mengendalikan energi Qi di tubuhku untuk membela diri. Itulah sebabnya, kamu memotong tali yang mengikatku dan melepaskanku, kan?" Dia berasumsi. "Biarkan aku memberitahumu dengan jujur, tubuh indah yang kamu lihat sekarang akan menjadi malapetaka bagimu." Jack sekali lagi kehilangan kata-kata. "Pertama-tama, aku bukan bandit atau perampok. Kedua, aku sudah menikah, dan memiliki seorang putri berusia 4 tahun. Meskipun kamu cukup cantik, akan tetapi, aku sama sekali tidak tertarik kepadamu." Jack menjelaskan dengan senyum pahit di wajahnya. Jack mempelajari pihak lain, kemudian berhenti sejenak sebelum berkata, "Anggap dirimu beruntung hari ini, karena telah bertemu denganku, jika tidak, aku khawatir kamu akan berakhir sebagai istri kepala perampok, hehe. Sekarang, kamu bisa pergi, kamu sudah dibebaskan." "Kamu, apakah yang kamu katakan itu benar?" Ekspresi ketidakpercayaan dan kebingungan terpampang di wajah nona muda ketiga Cabello. Apakah dia benar-benar salah paham dengan pria di hadapannya ini, dan salah mengira dia sebagai orang jahat? Apakah dia sebenarnya adalah orang yang baik? Bab 1207. Tuan Muda Jack, berita yang sangat bagus. Kami sudah mengalahkan mereka semua, dan kami semua baik-baik saja, kecuali beberapa orang yang mengalami cedera. Sungguh, kemenangan yang luar biasa. Pada saat ini, suara pertempuran di sekitar luar rumah telah berhenti. Mason segera berlari masuk ke dalam ruangan, dengan penuh semangat. Namun, dia dengan cepat memperhatikan wanita cantik di depannya, lalu dia bertanya. "Siapa wanita ini? Mengapa ada tali di tubuhnya? Sial, bajingan Munro ini, menyembunyikan seorang gadis di sini. Ini nona muda ketiga dari keluarga Cabello, aku tidak tahu bagaimana dia bisa tertangkap. Bagaimanapun, dia telah diselamatkan tepat waktu."
Jack tertawa pahit dan menjelaskan. Keluarga Cabello. Tuan Muda Jack, bukankah kita berhubungan buruk dengan keluarga Cabello? Keluarga Cabello selalu bersaing dan melawan kita, bagaimana kalau kita membunuh nona muda ketiga Cabello ini? Aku sangat yakin, kepala keluarga Cabello tidak akan mengetahuinya, dia pasti akan mengira putrinya dibunuh oleh para perampok ini. Mason, dengan cepat memikirkan sesuatu, dan memberi saran kepada Jack sambil tersenyum. Tidak, meskipun keluarga kita mempunyai beberapa perselisihan yang tidak menyenangkan dengan keluarga Cabello, akan tetapi, semua perselisihan itu sangat kecil. Jika kita benar-benar membunuh putri keluarga Cabello, maka, masalahnya akan menjadi lebih besar dan lebih buruk. Jack tersenyum lembut, dan berkata kepada nona muda ketiga Cabello. Nona Cabello, kamu bebas pergi, kemanapun kamu mau. Oh, ternyata, kamu adalah tuan muda dari keluarga White. Danila Cabello tersenyum tipis dan bertanya. Apakah kamu tuan muda dari keluarga cabang White di sini? Bakatmu sungguh luar biasa bagus, aku berterima kasih kepadamu, karena telah menyelamatkan hidupku kali ini. Jadi, bolehkah aku pergi sekarang? Apa maksud perkataanmu? Mason segera melangkah maju, dia ingin memberitahu pihak lain bahwa, pemuda ini adalah pewaris kepala keluarga, dari keluarga utama White. Namun, dia dengan cepat ditahan oleh Jack. Jack mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepadanya untuk tidak berbicara lebih jauh, yang membuat Mason segera menutup mulutnya. Apa maksudku? Danila mengerutkan kening dan merasa sedikit bingung. Mason, kembali dengan senyum canggung. Yah, aku ingin mengatakan bahwa, kali ini, keluarga White telah menyelamatkan hidupmu, jadi, jangan pernah lupakan sikap baik kami kepadamu. Danila menganggukkan kepalanya dan menjawab. Jangan khawatir, aku akan kembali dan memberitahu ayahku tentang masalah ini. Dan, aku akan memberitahukan kepada seluruh orang-orangku, agar lebih memperhatikan di masa depan, dan tidak berselisih dengan keluarga White lagi. Setelah Danila menyelesaikan kalimatnya, dia melihat ke arah Jack lagi dan tersenyum. Maafkan aku, karena aku telah salah memahamimu sebelum ini. Maukah kamu memaafkanku? Aku tidak terlalu memikirkan perkataanmu, karena aku bukan orang seperti itu. Jack tersenyum tipis, kemudian dia berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Keheranan melintas di mata Danila, saat dia melihat siluetnya. Banyak pria yang mengagumi penampilannya, bahkan para master dari keluarga Cabello dan keluarga lainnya, semua akan berteriak untuk bisa melihatnya. Pria itu bukan perampok, tapi secara logika, paling tidak, dia seharusnya menanyakan namanya, atau menunjukkan ketertarikan kepadanya. Namun, pria itu hanya berbalik dan pergi begitu saja, ketidakpuasan bergejolak di dalam hatinya. Dia dengan cepat mengejarnya. Hei, apakah kamu tidak penasaran siapa namaku? Katanya kepada Jack. Jack menoleh untuk melihatnya. Kenapa aku harus penasaran? Jack menjawab tanpa ekspresi. Aku. Danila sangat marah, pria itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Apakah pria ini tidak mempertimbangkan, untuk mencoba menunjukkan minat kepada wanita cantik seperti dia? Dia memutar matanya ke arah Jack, lalu memperkenalkan dirinya. Namaku Danila, siapa namamu? Oh, namaku Jack White. Setelah Jack mengatakan itu, dia berjalan keluar. Pada saat ini, anggota keluarga cabang White sedang memilah-milah harta rampasan perang mereka. Bab 1208. Tuan Muda Jack, ini adalah harta karun sejati, kamu harus mengambilnya. Penatua pertama berlari dengan gembira, menyodorkan benda yang menyerupai kulit kura-kura kepada Jack. Ya, benar, kamu harus mengambil benda ini. Kami tidak akan menang, jika bukan karena kamu hari ini. Mason dengan cepat berkata. Terima kasih. Jack tersenyum dan mengambil benda itu, dia membalik telapak tangannya, dan menyimpan kulit kura-kura itu di cincin bela dirinya. Kita akan membakar mayat-mayat mereka, bersama dengan rumah ini nanti. Ayo, kita kumpulkan semua harta rampasan perang, sebelum kita melakukan pembersihan. Jack mengumumkan setelah memikirkannya. Danila tertegun sejenak, tidak bisa berkata-kata, saat menyaksikan adegan di depannya. Siapa sebenarnya pemuda ini? Apakah dia seorang tuan muda, dari keluarga utama keluarga White? Mengapa para petarung dari keluarga cabang, semua mendengarkannya? Setelah mempertimbangkannya dengan hati-hati, dia merasa yakin bahwa, inilah masalahnya. Tidak mungkin dia akan begitu kuat, jika dia bukan dari keluarga utama, dan dengan mudah mampu membunuh Munro. Kenapa kamu belum pergi? Setelah semua orang membersihkan mayat-mayat itu, Jack memperhatikan bahwa Danila masih berdiri di dekatnya. Sebuah lipatan terbentuk di antara alisnya, keluarga White tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Cabello, Jack tidak ingin menunjukkan sedikit pun rasa iba kepadanya. Kenapa kamu begitu ganas?
Danila semakin tidak bisa berkata-kata, ketika dia melihat Jack tampak tidak sabar. Tidak apa-apa baginya, apabila Jack tidak mencoba untuk menunjukkan ketertarikan kepadanya, tetapi sekarang, Jack malah mencoba mengusirnya. Belum pernah dia mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Dia menatap dengan tatapan tajam. Aku tidak akan pergi, aku akan tinggal di rumah keluarga White, selama 2 atau 3 hari. Danila berkata. Jack tidak bisa berkata-kata, ekspresinya berubah menjadi muram. Nona Danila Cabello, apa maksudmu dengan semua itu? Aku sudah menyelamatkanmu, karena kebetulan kamu berada di sini, anggap saja itu adalah sebuah kecelakaan. Tidak apa-apa bagiku, jika kamu tidak ingin membalas budi, tetapi, mengapa kamu ingin tinggal di tempat kami? Jangan pernah berpikir untuk menguji batas kesabaran kami. Tidak bisakah wanita cantik sepertiku, ingin tinggal beberapa hari di tempat keluarga White? Kamu benar-benar tidak tahu, bagaimana cara mengenali bunga mawar, ketika kamu melihatnya. Aku tidak tahu, bagaimana orang sepertimu, bisa menemukan seorang istri. Danila melipat tangannya di depan dada, berbicara dengan marah. Ketika Mason mendengar perkataan Danila, dia menyeringai kepada Jack. Tuan muda Jack, dia sendiri yang mengatakannya, kamu benar-benar tidak tahu, bagaimana mengenali bunga mawar. Karena kamu telah menyelamatkan hidupnya dengan cara yang begitu gagah, tentu saja, dia tertarik kepadamu sekarang. Betapa kejamnya kamu, menolak permintaannya begitu saja. Penatua lain dari keluarga cabang juga ikut menyela. Itu benar, kalian berdua, terlihat seperti pasangan yang dibuat di surga. Setujui saja permintaannya, putri ketiga dari keluarga Cabello, terkenal karena kecantikannya. Bagaimana kamu bisa menolak dia begitu saja? Pipi Danila memerah, saat kedua orang tua di depannya berbicara seperti itu. Kemudian, dia memutar matanya ke arah Mason. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak punya jalan keluar lain, oke. Aku tidak bisa mengendalikan energi Qi di tubuhku selama beberapa hari, karena aku telah meminum pil Qi dispersing itu. Jika aku mengalami bahaya saat aku pergi sendirian, aku tidak akan bisa melawan sama sekali. Di sini, Danila berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Itulah sebabnya, aku harus tinggal di tempatmu, selama 2 atau 3 hari. Aku akan pergi, begitu aku bisa mengendalikan energi Qi di tubuhku lagi. Pil Qi dispersing. Jack mengerutkan kening. Aku tidak pernah berpikir, pil semacam itu akan ada. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Bab 1209. Oh, pil itu ada di sini, tuan muda. Mason, dengan cepat mengeluarkan satu pil dari cincin bela dirinya, serta sebuah resep pil itu, dan juga sebuah tungku pil kecil. Semua benda-benda itu, dia ambil dari cincin penyimpanan Munro, kemudian dia memberikannya kepada Jack. Jack, dengan cepat mengambil resep pil itu, serta tungku pil kecil. Aku tidak pernah menyangka, Munro akan memiliki semua ini. Ini adalah pil tingkat dasar kelas 1, tetapi, pil ini bisa berguna. Ini adalah resep yang luar biasa. Benarkah? Orang itu benar-benar tahu tentang alkimia. Tidak semua orang bisa mempelajari tentang alkemis, aku tidak pernah menduga, Munro bisa menguasai semua ini. Mason, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, setelah mendengar penjelasan Jack. Hei, aku akan menyimpan resep dan tungku pil, benda-benda ini akan berguna bagiku. Jack berkata sambil tertawa, bisa mendapatkan barang-barang seperti itu, memang merupakan insiden yang menguntungkan baginya. Selanjutnya, perisai yang menyerupai kulit kura-kura dari sebelumnya, juga terlihat cukup bagus. Namun, Jack hanya bisa menentukan nilai harga benda itu, begitu dia punya waktu untuk mempelajarinya dengan benar di rumah. Ambil saja jika kamu suka, tuan muda. Resep pil beserta tungku pil ini, tidak akan banyak berguna bagi kita. Mason tertawa terbahak-bahak, kemudian pada saat itu, rumah-rumah di sekitarnya mulai terbakar, mayat-mayat anak buah Munro ikut terbakar. Setelah semua mayat dan tempat kejadian dibersihkan, Jack dan yang lainnya, segera turun gunung. Hei, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, kuanggap kamu setuju untuk mengizinkanku tinggal di tempat keluarga White, selama beberapa hari ini. Ketika Danila melihat banyak anggota keluarga White mulai pergi, dia dengan cepat mengejar Jack. Baiklah, kita tidak akan kekurangan kamar. Jack tidak bisa diganggu olehnya. Kali ini, keluarga cabang White telah memperoleh banyak harta rampasan berbagai sumber daya bela diri. Mason dan yang lainnya, mereka semua merasa sangat gembira, masih memasang seringai di wajah mereka. Mason bernyanyi sepanjang jalan, sambil menuruni gunung. Tidak, tidak mungkin. Aku merasa sangat lelah. Tak lama kemudian, Danila sudah merasa kelelahan. Kalian semua adalah praktisi bela diri, kalian semua berjalan dengan langkah cepat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sekarang,
aku tidak mempunyai akses untuk menguasai energi Chiku, aku bisa disebut sebagai orang biasa. Aku tidak mampu berjalan lebih lama lagi. Kamu tidak ingin berjalan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kamu ingin aku menggendongmu. Mason menatapnya, kemudian mendengus dingin. Sungguh sangat merepotkan. Aku tidak ingin kamu menggendongku. Danila memutar matanya ke arah Mason, dia tidak ingin sosoknya yang begitu besar, untuk menggendongnya. Matanya melirik ke arah Jack, dia menekan bibirnya bersama-sama, kemudian berkata. Kamu harus membawaku ke bawah. Katanya dengan malu-malu. Jack, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, memang benar, Danila membuat perjalanan mereka lebih lambat, dengan melihat bagaimana cara dia berjalan. Kemudian, Jack hanya bisa berjalan ke arahnya, berkata dengan terengah-engah. Aku bisa membawamu ke bawah, akan tetapi, kamu berutang budi kepadaku, mengerti? Mengerti, aku pasti akan membalas budi, bagaimana bisa seorang pria sepertimu begitu picik? Ini adalah hak istimewa, untuk bisa menggendong wanita cantik sepertiku. Danila bergegas menuju punggung Jack dan melompat. Ayo kita pergi, Tuan Muda Jack. Mason berkata kepada Jack. Ayo kita pergi. Apa yang coba kalian lihat? Jack meraung keras, ketika semua orang menatapnya, dengan tatapan main-main. Baru kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke bawah gunung. Sementara itu, jantung Danila berdebar kencang di dadanya. Begitu dia tahu bahwa, Jack bukanlah perampok, dan dia adalah tuan muda keluarga White, kesannya tentang Jack menjadi lebih positif. Hal itu bisa berarti, Jack pasti memiliki posisi yang cukup tinggi, setidaknya, Jack mungkin akan sebanding dengan dirinya. Pikiran Danila mulai mengembara kemana-mana. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya, dia bertemu dengan pria yang cukup tampan, yang tidak menunjukkan minat kepadanya. Bab 1210. Dia sangat kuat, jauh lebih kuat daripada tuan muda yang aku kenal. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari, betapa menariknya Jack. Dia sedang berada di punggung Jack, saat mereka mulai berjalan menuruni gunung, wajahnya memerah karena malu. Hei, kamu salah satu anggota keluarga utama White, kan? Danila, menyandarkan kepalanya di punggung Jack, dan bertanya dengan lembut. Ya, itu benar. Jack menjawab sambil berjalan menuruni gunung. Tidak bisakah kamu berjalan sedikit lebih lambat? Kamu harus memperhatikanku, yang sedang berada di punggungmu. Danila mengerucutkan bibirnya sambil menggerutu. Dengan jalanan di pegunungan yang tidak rata, tubuhnya dan tubuh Jack seringkali bertabrakan. Karena dia tidak pernah berkencan sebelumnya, dia merasa sangat malu. Kamu menyuruh aku untuk menggendongmu, dan aku sudah melakukannya. Sekarang, kamu masih saja mengeluh kepadaku. Jack tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengar gerutuan Danila. Kamu pasti terlalu dimanjakan oleh keluarga Cabello, dan jarang keluar rumah, katanya. Tempat harta karun, monster, dan seniman bela diri dari dunia luar, tidak akan pernah mendengarkan rengekanmu. Jack segera mengeluarkan rasa kesal di dalam hatinya, kepada Danila. Apakah kamu seorang paranormal? Memang benar, aku sangat jarang meninggalkan rumah keluarga Cabello. Danila tersenyum, kemudian melanjutkan berkata, jika aku tidak bertemu denganmu, aku pasti sudah mati. Benarkah? Lalu, apakah kita berteman sekarang? Jack berhenti sejenak, sebuah skema mulai muncul di benaknya. Tentu saja, kamu adalah penyelamatku, jadi, aku pasti akan menemukan cara untuk membalas budimu. Kehangatan menjalar di dada Danila. Kemudian, dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat menambahkan. Akan tetapi, jangan biarkan pikiranmu berkeliaran kemana-mana. Aku tidak akan membalasmu dengan tubuhku. Siapapun yang ingin mengejarku, harus membuktikan bahwa mereka layak, mengerti? Kamu terlalu percaya diri, bukan? Jack tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengar perkataan Danila. Memang benar, dia tidak terlihat buruk, dan aroma ringan yang memancar darinya sangat menarik perhatian, akan tetapi, Jack yakin akan pengendalian dirinya. Aku tahu, kalian para pria, berbicara satu hal, dan kemudian memikirkan hal lain. Kamu pasti memikirkan sesuatu, apalagi dengan kecantikan sepertiku, yang terbentang di punggungmu. Sudah kubilang, itu adalah hak istimewamu, untuk bisa menggendongku. Begitu banyak pria, yang ingin melakukannya, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Danila, tetap bangga seperti biasanya, seolah-olah dia adalah seorang putri yang tinggi di atas awan. Kamu mengatakan, itu adalah hak istimewaku, untuk menggendong seseorang seberat kamu. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menyingkirkan beban ini. Jack menjawab dengan sedikit senyum sinis, gadis ini terlalu sombong.
Memang dia cantik, tetapi Jack bukanlah tipe orang yang suka bergaul dengan orang-orang yang sombong. Kamu berani menyebutku gendut? Apa yang sedang kamu bicarakan? Begitu banyak orang yang mengagumi sosok tubuhku. Danila sangat marah ketika Jack mengatakan kepadanya bahwa tubuhnya begitu berat. Dia menahan keinginannya untuk mencekik Jack saat ini. Dia menganggap penglihatan Jack pasti sedang bermasalah. Bagaimana mungkin sosok tubuhnya yang ramping bisa dianggap sebagai wanita gemuk? Setelah berbicara dengannya sebentar, Jack mengajukan pertanyaan. Oh ya, aku pernah mendengar bahwa keluarga Cabello memiliki buku kuno yang sangat berharga. Sebuah buku tentang obat terlarang, bukan? Benar, bagaimana kamu tahu tentang berita itu? Apakah kamu belajar tentang obat-obatan? Danila menjawab tanpa berpikir dua kali. Itu benar, aku memiliki minat dalam bidang kedokteran. Aku mendengar bahwa buku tebal itu mengandung pengetahuan yang berharga, jadi tentu saja aku mengetahuinya. Akan luar biasa jika aku mempunyai kesempatan untuk melihatnya. Jack memberitahu Danila setelah dia memikirkannya. Kamu ingin melihatnya, apakah kamu sedang bermimpi? Danila terkekeh ketika mendengar perkataan Jack. Kemudian, dia melanjutkan bercerita, aku bahkan tidak bisa mengintipnya, meskipun jika aku mau. Saat ini, buku itu adalah milik penatua pertama kita. Orang tua itu menggantungnya, seolah-olah buku itu adalah sumber hidupnya. Dia selalu berbicara tentang betapa rumitnya buku itu, dan bagaimana dia perlu mempelajarinya. Dia bahkan mengatakan, buku itu berisi metode alkimia untuk membuat pil kelas 3 dan kelas 4. Ayahku dan yang lainnya juga sudah mengetahui tentang masalah ini. Pil kelas 3 atau kelas 4. Jack menarik napas tajam setelah mendengar ini. Bahkan, rumput roh kelas 2 sangat sulit ditemukan, namun, buku tebal ini berisi catatan tentang resep alkimia pil kelas 3 dan kelas 4. Apakah ini berarti, buku catatan itu berisi tentang induk dari segala pil?